Ada orang-orang yang hidupnya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapati semua puncak-puncak kemudahan, ketentraman dan kebahagiaan dalam setiap tatanan hidupnya, apapun profesi yang ia alami. Tapi ini menunjukkan bukan berarti ia tidak punya persoalan, bukan. Bahkan setiap masalah yang dihadapi pun akan diringankan oleh Allah. Sama, punya masalah juga seperti kita. Ada yang sakit, Nabi sakit. Ada yang diuji dengan tantangan di kehidupan sosial. Ada yang dicela, Nabi dicela. Bahkan ada yang diusik secara kasar, ada. Ada yang bisnisnya terganggu, ada di kalangan sahabat. Ada persaingan normal, ada. Tapi setiap masalah yang dihadapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah golongan-golongan ini? Kuncinya dibuka oleh Allah dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian tafsirnya langsung diterangkan Al-Qur'an bil Qur'an, ayat Qur'an diterangkan lagi dengan ayat Qur'an yang lain. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Saya bacakan dulu di sini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana beliau menyebutkan apa yang tadi kami sampaikan dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi suratin Nisa. Haitsu qala ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ satu, وَالصِّدِّيقِينَ dua, وَالشُّهَدَاءِ tiga, وَالصَّالِحِينَ empat, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan jika Anda menginginkan teman, contoh terbaik, yang paling dekat yang ingin Anda ikuti, maka merekalah empat golongan ini yang terbaik dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau cari teman, cari tuntunan, cari panduan, maka carilah panduan dari empat golongan ini. Karena merekalah teman-teman dan panduan terbaik yang bisa dijadikan model dalam kehidupan. Lalu Allah jadikan miniatur aktivitas mereka. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang pengusaha, pedagang, pengajar, ada yang di militer, di pemerintahan, ada yang berdakwah. Hampir semua aktivitas kita kekinian, miniaturnya sudah ada. Dan empat golongan ini contoh terbaik dalam kemudian mengamalkannya. Ada yang di rumah tangga, ada semuanya. Ya, maka siapakah empat golongan ini yang dimaksudkan? Yang satu sudah kita bahas, yaitu kalangan para nabi. Karena itu, keluarkanlah semua tuntunan, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang mencakup semua tuntunan-tuntunan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda baca buku, misal ada halaman bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Tapi kalau semua satu bab dikumpulkan jadi kitab satu buku. Nah, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pelajarannya cuma bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Semua bab itu dikumpulkan jadi satu dan diberikan petunjuknya di masa Nabi Muhammad SAW abadi sampai sekarang. Jadi semua petunjuk Nabi Muhammad mencakup semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena itulah kepada Nabi Muhammad disampaikan kisah Nabi Ayub, disampaikan kisah Nabi Yusuf, disampaikan kisah Nabi Sulaiman, dan semua yang dialami nabi-nabi ini kemudian dipraktekkan petunjuknya oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-33 ayat 21. Ya. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti kita bahas di pertemuan lalu, kalau Anda ingin cari model terbaik dijadikan tuntunan, dalam bahasa Arab disebut uswah. Maka semua kata Allah sudah saya tempelkan, sudah saya lekatkan pada pribadi Muhammad SAW dengan sifat kerasulannya. Sempurna semua. Pada diri Nabi itu sempurna semua. Semua sifat, pekerjaan, tuntunan, nilai ada semua. Tinggal kita mau ambil yang mana contohnya. Anda sebagai anak ada tuntunan dari Nabi bagaimana menjadi anak yang baik pada orang tua. Anda sebagai suami ada tuntunan bagaimana jadi suami yang baik. Ibu sebagai istri tinggal pilih istri si Nabi sebagai tuntunan.
Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh istri Nabi itu menjadi miniatur semua karakter perempuan di muka bumi. Ibu tinggal lihat ibu mirip siapa. Cermin, lihat. Mirip siapa? Ya. Sayyidah Aisyah kah yang aktif belajar, senang ikut kajian? Aisyah. Ada yang sabar, senang masak, senang bikin makanan. Ya. Sayyidah, siapa namanya? Binti Zam'ah. Ya, ada Saudah binti Zam'ah. Ya, ada yang senang berdandan rapi baik untuk suami, Sayyidah Zainab. Kalau Khadijah agak susah radhiyallahu taala anha. Itu yang paling susah. Ya, karena Sayyidah Khadijah itu terlihat oleh Nabi wajahnya, maka hilang setengah kegelisahan Nabi. Keluar kata-katanya, hilang semua gelisah Nabi, tenang Nabi. Al-Bukhari nomor hadis 4-5 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Turun Nabi dari Gua Hira siang-siang. Belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud rupanya. Tiba-tiba di jalan kemudian ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Aku tengok kanan kiri tidak ada orang, depan belakang kosong. Aku lihat ke atas ada makhluk seakan duduk antara langit dan bumi, bainas sama'i wal ardi, manggil Muhammad, Muhammad. Padan rem siang-siang di Bekasi, sedang jalan dipanggil, dan rem. Dan rem. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas, jubah putih, rambut agak panjang, dan rem. Kira-kira Pak, apa yang dilakukan? Siap. Dan rem, siap. Kata Nabi, faru'ibtu minhu, bulu kudukku naik. Ada perasaan takut. Jadi takut itu fitrah. Itu biasa. Yang salah itu jika takut berbuat dalam kebaikan. Takut pada maksiat, bagus. Takut pada sesuatu yang normal, biasa. Ada singa mengaum di situ, kan lari, wajar takut. Yang nggak wajar itu, wow, apa? Itu nggak wajar. Ya, ini biasa, itu biasa. Takut pada maksiat itu harus untuk menjauhinya. Tapi kalau takut pada kebaikan untuk mendekat kepada Allah, ada yang tidak wajar di situ. Maka kata Nabi, faru'ibtu minhu, aku gelisah, takut bulu kuduku naik karena belum pernah lihat sebelumnya. Maka mempercepat jalannya ke rumahnya. Begitu dibuka oleh Sayyidah Khadijah pintunya, langsung terlihat wajahnya hilang setengah kegelisahannya. Masya Allah. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka digenggam tangannya, dibawa kemudian ke ruangan istirahatnya. Kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dikatakan, dibisikkan di telinganya, Zaujil Karim, bima makna, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau menyambung silaturahim. Kau sering bantu orang. Kau berbuat banyak kebaikan. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Tenang jiwa Nabi, turun malaikat, turunlah kemudian surah ke-74 itu. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Masya Allah. Dari mata jatuh ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Sayyidah Khadijah. Agak susah memang Bu. Ya, suami pulang, masalah banyak, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu sebagus-bagusnya dibagus-bagusin. Begitu dibuka, mama, masya Allah, tambah masalah. Coba buat, ibu cek, semua akan jadi baik. Rasulullah, apapun yang dicontoh pada Nabi akan baik semua. Makanya sepeninggal Nabi, yang jadi teladan itu orang yang belajar pada Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar teladan. Abu Bakar meninggal, Umar teladan. Umar meninggal, Utsman teladan. Utsman meninggal, Ali teladan. Semuanya teladan. Sampai sekarang. Habis kemudian sahabat, muncul tabi'in. Tabi'in teladan. Muncul imam 4. Ya, sampai sekarang coba kita ingat imam yang 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang. Kitabnya pun masih dikaji. Imam Nawawi yang muridnya Imam Asy-Syafi'i di mazhabnya. Sampai sekarang. Berapa banyak yang ngaji Al-Arba'in, 42 hadis. Berapa yang banyak yang ngaji Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Imam Ahmad punya murid lagi sampai ke Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai sekarang jadi teladan. Jadi kalau kita ikuti percikannya saja satu bagian. Anda keluarkan tuntunan Nabi tentang menjadi seorang ayah. Pelajari sebulan aja. Maka Anda akan jadi ayah teladan. Ibu keluarkan tuntunan Nabi sebagai seorang ibu, ibu Nabawi, keluarkan. Ibu akan jadi teladan. Anda seorang anak, keluarkan tuntunan dari Nabi sebagai seorang anak, Anda jadi teladan. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada seorang mengikuti Nabi kecuali sukses dalam hidupnya. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus, saya berikan langsung rahasianya. Ini rahasia. Jadi kitab Al-Bukhari
Cari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang sudah banyak terjemahannya. Di situ ada 97 pembahasan. Cara cepatnya, jangan dipelajari semua. Apa yang menjadi profesi Anda, keluarkan isinya. Kira-kira 97 itu yang cocok buat Anda yang mana? Di situ ada kitabut tijarah, bab bisnis, keluarkan tuh. Antum baca, nggak paham tanyakan sama ustadznya. Praktekan bimbingan bisnis dari Nabi. Demi Allah saya katakan, dari zaman dulu sampai sekarang, orang yang berbisnis ala Nabi tidak pernah pulang kembali modal. Selalu kembali untung. Kitabul Imarah bab pemerintahan. Kitabul Marid bab orang sakit. Pelajari, dokter-dokter belajar. Ini ayat-ayat tentang penyakit, hadis-hadisnya apa. Kitabul Ilmi bab tentang belajar. Ini teman-teman yang kampus nih, anak-anak muda ini banyak saya lihat. Demi Allah, saya sudah praktekkan Pak, Bu, teman-teman, saya sudah praktekkan. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Dari bimbingan cepat memahami sesuatu, membaca sesuatu cepat menghafalkannya, menjaga supaya tidak lupa, ada semua. Kapan ngatur waktu untuk belajar, kapan murojaah untuk mengulang, kapan mengecek keilmuan kita, bagaimana membedakan ilmu yang benar dengan ilmu yang salah, ada semuanya. Ada. Komplit luar biasa, keluarkan. Makanya yang jadi bimbingan abadi itu sampai sekarang cuman tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita mendapatkan itu, makanya keluarkan ngajinya itu, diperdalam, dibenarkan. Benar-benar ngaji. Jadi kalau kita cuma dengar, datang, dengar, pulang, tanpa pernah dipraktekkan, kita tidak akan bisa mendapatkan keberkahan dari ajaran itu. Dan hasilnya sulit untuk terasa. Tapi kalau Anda keluarkan, bikin kurikulumnya, nggak apa-apa, petakan sendiri sekarang. Ini saya mulai sebulan ini kurikulum pribadi dulu. Membuat diri saya baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok sebagai seorang ayah, besok seorang ibu yang ibu. Besoknya nanti profesi, keluarkan semuanya. Begitu Anda kerjakan, silahkan pastikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Lain. Ustadz, bagaimana caranya saya dengan bertahap ingin mengambil tuntunan Nabi itu? Maka kata Allah, perhatikanlah kemudian orang-orang setelahnya. Di antara orang yang pernah mengambil tuntunan Nabi ini ada 3 orang, 3 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 1 siddiqin, 2 syuhada, 3 sholihin. Kita akan bahas malam ini siapa itu kalangan siddiqin dan apa yang dimaksud dengan siddiqin serta bagaimana cara kita mempraktekkan makna ini dalam kehidupan.